Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Marniati, mahasiswa dari Sastra Jepang angkatan 2018. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas final metode penelitian sastra mengenai 3 penelitian ilmiah atau jurnal atau skripsi. Next. Next, Ade. Baik, yang pertama, konflik batin akibat pengaruh diskualifikasi karakter tokoh Bayoso dalam novel Ningen Shikaku karya Dasayo Osamu oleh Fawaz Iqbar Abidin, Program Studi Sastra Jepang, Jurusan Bahasa dan Sastra Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya 2018. Next. Latar belakang. Karya sastra menurut Nor 2007 halaman 13 merupakan struktur dunia rekaan, artinya dalam suatu karya sastra adalah realita yang tidak sama dengan realita dunia nyata, tetapi sudah diolah atau ditambah atau dikurangi oleh imajinasi atau rekaan pengarang sehingga dalam karya sastra itu adalah kebenaran pengarang terhadap berbagai jenis karya sastra. Salah satu di antaranya adalah novel. Novel adalah suatu cerita prosa yang fiktif dalam panjang yang tertentu, yang melukiskan para tokoh, gerak serta adegan kehidupan nyata yang representatif dalam suatu alur atau suatu keadaan yang agak kacau atau kusut. Clara Rev dalam Welek and Warren 1977 halaman 216 menjabarkan bahwa novel adalah gambaran dari kehidupan dan perilaku yang nyata dari zaman pada saat novel itu ditulis. Muhardi dan Hasanuddin 1992 halaman 14 juga menyatakan bahwa novel adalah karya fiksi yang berfungsi sebagai media transformasi pemikiran budaya yang pada dasarnya memuat nilai-nilai normatif dan estetis dalam lingkungan budaya tertentu. Menurut Semi, 1988 halaman 35, novel sebagai salah satu karya sastra secara garis besar dibagi atas 2 bagian, yaitu yang pertama struktur luar atau ekstrinsik dan kedua struktur dalam atau intrinsik. Struktur luar atau ekstrinsik adalah segala macam unsur yang berada di luar suatu karya sastra yang ikut mempengaruhi kehadiran karya sastra tersebut. Struktur dalam suatu intrinsik adalah unsur-unsur yang membentuk karya sastra terdiri atas satu, penokohan atau perwatakan, yang kedua tema, yang ketiga alur, yang keempat latar, yang kelima gaya penceritaan, dan yang keenam pusat pengisahan. Dari novel pembaca dapat menjumpai berbagai fenomena perjalanan kehidupan manusia. Next. Manusia dalam perjalanan hidupnya mengalami berbagai perubahan dan perkembangan akibat dari unsur kehidupan yang ada pada manusia. Manusia berkembang mengalami perubahan-perubahan, baik perubahan-perubahan dalam segi fisiologis maupun perubahan-perubahan dalam segi psikologis. Salah satu novel yang menceritakan lika-liku perjalanan hidup manusia dengan jelas dan nyata adalah novel Ningen Shikaku karya Dasayo Osamu. Ningen Shikaku merupakan sebuah judul dari novel karya Dasayo Osamu yang diterbitkan di Jepang pada 25 Juli 1948. Dasayo Osamu adalah seorang novelis terkenal Jepang pada zaman Showa. Dasai seringkali dikenal akan gaya penulisannya yang kelam, namun terdapat juga beberapa karyanya yang disuguhi lelucon yang cukup menghibur para pembaca. Selain novel, Dasai juga menciptakan beberapa naskah sandiwara seperti Shin Hamlet dan dongeng Jepang bernama Otogi Soushi Ningen Shikaku merupakan novel yang paling terkenal di antara karya sastra ciptaan Dasayo Osamu. Hal tersebut disebabkan karena tidak hanya memiliki gaya penulisan dan alur cerita yang cukup kelam. Novel tersebut merupakan karya fenomenal yang dikenal sebagai karya terakhir Dasai sebelum dia bunuh diri pada tahun yang sama. Selain itu,
Tokoh utama yang diceritakan dengan gaya penulisan novel autobiografi tersebut diduga merupakan refleksi dari diri Dasai, sehingga cukup menarik perhatian para penggemar karya sastra, khususnya karya sastra Jepang termasuk peneliti. Next. Novel Ningen Shikaku menceritakan tentang lika-liku kehidupan tokoh utama Obayoso, mulai dari usia belia hingga akhir hayat. Dalam novel Ningen Shikaku, Obayoso membuka cerita dengan sebuah narasi yang menjelaskan bahwa dia selama ini telah menjalani kehidupan yang penuh dengan aib. Kehidupan yang penuh aib tersebut terjadi karena satu hal yang terdapat pada diri Obayoso, yaitu Ningen Shikaku, atau diskualifikasi dari karakter Oba yang memiliki perilaku atau pola pikir berbeda dengan manusia pada umumnya. Oba menyatakan bahwa berkat diskualifikasi karakter atau Ningen Shikaku, dia tidak pantas atau tidak layak disebut sebagai manusia. Akhirnya, Ningen Shikaku pada Obayoso tersebut memiliki pengaruh besar dalam kaitannya dengan konflik yang dialami dalam dirinya, atau biasa disebut dengan konflik batin. Konflik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu perselisihan dan pertentangan. Menurut Nurdiantoro 2007 halaman 123, peristiwa kehidupan baru memunculkan konflik masalah yang sensasional, bersifat dramatik, dan karenanya menarik untuk diceritakan. Nurdiantoro 2013 halaman 178 juga menyatakan bahwa konflik merupakan unsur yang esensial dalam pengembangan plot sebuah teks fiksi, sehingga kemampuan pengarang dalam membangun suatu konflik sangat penting dalam menentukan tingkat kemenarikan cerita yang dihasilkan. Stanson dalam Nurdiantoro 2013 halaman 181 menyatakan bahwa bentuk konflik sebagai bentuk peristiwa dapat dibedakan ke dalam dua kategori, yaitu konflik eksternal atau external konflik dan konflik internal atau internal konflik. Jones dalam Nurdiantoro 2013 halaman 181 menyatakan bahwa konflik eksternal adalah konflik yang terjadi antara seorang tokoh dengan sesuatu yang berada di luar dirinya, mungkin dengan lingkungan alam, mungkin juga dengan lingkungan manusia atau dengan tokoh lainnya. Sedangkan konflik internal atau konflik batin dalam konflik yang terjadi dalam hati dan pikiran, dalam jiwa seorang tokoh cerita. Dengan kata lain, konflik batin merupakan konflik yang dialami seorang tokoh dengan dirinya sendiri. Next. Konflik batin merupakan suatu perbuatan yang sering dilakukan yang bertentangan dengan suara batin di dalam kehidupan yang sadar. Pertentangan tersebut akan menyebabkan pecahnya pribadi seseorang, sehingga di dalamnya akan selalu dirasakan konflik-konflik jiwa. Terkait dengan penjelasan tersebut, individu yang mengalami tokoh batin seringkali dihadapkan kepada dua pilihan berhubungan dengan masalah yang sedang mereka hadapi. Salah satu ahli psikologi yang paling konkret menjelaskan dua pilihan yang harus ditentukan oleh seorang individu ketika mengalami konflik batin adalah Kurt Lewin. Kurt Lewin dalam Irwanto 1997 halaman 213-216 menyatakan bahwa terdapat tiga bentuk konflik batin. Antara lain yang pertama, konflik mendekat-mendekat, approach konflik, atau konflik batin di mana individu yang mengalami dihadapkan dengan dua pilihan yang sama-sama memiliki unsur positif. Yang kedua, konflik mendekat-menjauh atau approach avoidance konflik, atau konflik batin di mana individu dihadapkan dengan dua pilihan yang mana satu pilihan memiliki unsur positif dan pilihan lain berunsur negatif. Yang ketiga, konflik menjauh-menjauh avoidance konflik, unsur positif, dan pilihan lain berunsur negatif. Konflik menjauh-menjauh avoidance konflik atau konflik batin di mana individu yang mengalami dihadapkan dengan dua pilihan yang sama-sama memiliki unsur negatif. Berkaitan dengan penjelasan latar belakang di atas, penelitian pun tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai diskualifikasi karakter atau Ningen Shikaku pada tokoh utama Obayoso. Konflik batin yang dialami selama hidup Obayoso atas pengaruh dari Ningen Shikaku pada dirinya, serta faktor penyebab dan dampak yang disebabkan dari konflik batin tersebut. Next.
Selanjutnya, rumusan masalah. Penulis merumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini, antara lain yaitu yang pertama, bagaimana bentuk-bentuk konflik batin yang dipengaruhi diskualifikasi karakter pada tokoh utama dalam novel Ningen Shikaku karya Daisaku Osamu. Yang kedua, apa faktor-faktor yang menyebabkan konflik batin yang dipengaruhi diskualifikasi pada tokoh utama dalam novel Ningen Shikaku karya Daisaku Osamu. Yang ketiga, apa dampak yang ditimbulkan dari konflik batin yang dipengaruhi diskualifikasi karakter pada tokoh utama dalam novel Ningen Shikaku karya Daisaku Osamu. Next. Tujuan penelitian yang pertama mendeskripsikan diskualifikasi karakter atau Ningen Shikaku pada tokoh utama dalam novel Ningen Shikaku. Yang kedua, mendeskripsikan bentuk-bentuk konflik batin tokoh utama dalam novel Ningen Shikaku. Yang ketiga, mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan konflik batin tokoh utama dalam Ningen Shikaku karya Daisaku Osamu. Yang keempat, mendeskripsikan dampak yang ditimbulkan dari konflik batin tokoh utama dalam Ningen Shikaku karya Daisaku Osamu. Next. Manfaat penelitian yang dibagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis untuk memperluas bidang kajian analisis sastra di Indonesia, yakni tentang konflik batin tokoh utama menggunakan pendekatan psikologi sastra. Kedua, memberikan pemahaman akan konflik batin yang dialami oleh tokoh Obayoso dengan menggunakan teori konflik batin Kurt Lewin, yaitu konflik mendekat-mendekat, konflik mendekat menjauh, dan konflik menjauh-menjauh. Yang kedua, manfaat praktis. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi para peneliti lain yang ingin menggunakan pendekatan psikologi sastra, khususnya penelitian yang menggunakan teori konflik batin Kurt Lewin. Hasil penelitian dapat memperluas apresiasi pembaca terhadap studi atau penelitian psikologi sastra. Next. Selanjutnya, yang kedua, yaitu kepribadian tokoh utama dalam cerpen Hashire Marosu, karya Daisaku Osamu, oleh Dewi Hartuti, Program Studi Sastra Jepang, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Semarang 2017. Next. Latar belakang. Pada hakikatnya, setiap manusia memiliki karakteristik kepribadian yang berbeda-beda. Kepribadian adalah tingkah laku, pikiran, dan perasaan seseorang. Kepribadian tersebut dapat dilihat dari cara individu menyikapi dan memahami suatu permasalahan yang dihadapi. Dalam karya sastra, misalnya cerpen, kepribadian tokoh adalah karakter atau sifat yang mempengaruhi segenap pikiran, perasaan, dan tingkah laku tokoh dalam sebuah cerita. Segala peristiwa dan bagaimana reaksi tokoh dapat menggambarkan watak dan perilaku tokoh. Hal ini membuktikan bahwa adanya hubungan erat yang dimiliki oleh sastra sebagai gejala kejiwaan yang di dalamnya terkandung fenomena terkait dengan psikis atau kejiwaan. Kepribadian tokoh fiksi sangat penting untuk menghidupkan cerita yang hendak disampaikan oleh pengarang. Oleh karena itu, tokoh dan penokohan merupakan unsur intrinsik yang tidak dapat ditiadakan. Next. Sebagai dunia, dalam kata karya sastra memasukkan berbagai aspek kehidupan ke dalamnya, khususnya manusia. Pada umumnya, aspek-aspek kemanusiaan inilah yang merupakan objek utama psikologi sastra. Sebab semata-mata dalam diri manusia itulah, sebagai tokoh-tokoh aspek kejiwaan dicangkokkan dan diinvestasikan. Suatu karya sastra tidak semata-mata hanya memberikan hiburan kepada pembaca, tetapi sekaligus berusaha menyampaikan nilai-nilai kehidupan yang bermanfaat untuk pembaca. Psikologi dalam karya sastra merupakan hubungan fungsional, yakni sama-sama berguna untuk sarana mempelajari keadaan jiwa orang lain. Perbedaannya, gejala kejiwaan pada karya sastra adalah manusia imajiner yang diciptakan oleh pengarang, sedangkan gejala kejiwaan pada psikologi adalah manusia-manusia real. Namun, keduanya saling melengkapi untuk memperoleh pemahaman tentang kejiwaan manusia. Next. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa karya sastra dapat dikaji melalui pendekatan psikologi karena karya sastra menampilkan watak, perilaku, dan kepribadian tokoh. Walaupun imajinatif, tetapi dapat menampilkan berbagai problem psikologis. Endar Suara dalam Minderok
2008, halaman 16 menyatakan bahwa psikologi sastra adalah sebuah interdisiplin antara psikologi dan sastra. Teori psikologi sastra merupakan teori yang dapat dipelajari untuk memahami sisi kedalaman jiwa manusia. Psikologi sastra dapat mengungkapkan tentang suatu kejiwaan baik pengarang, tokoh karya sastra maupun pembaca. Penelitian ini mengkaji cerpen berjudul Hazire Merozu, karya Dazai Osamu yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Larila Melos. Dazai Osamu adalah salah satu sastrawan Jepang yang namanya semakin bersinar pasca Perang Dunia Kedua. Saigo no Taiko adalah hasil karya pertamanya. Selain cerpen Hazire Merozu, karya Dazai Osamu yang dikenal adalah Tsugaru, Otogozoshi, Sayo, dan Ningen Shikaku. Next. Cerpen Hazire Merozu menceritakan tentang perjuangan Melos dalam menyelamatkan sahabatnya yaitu Selinutius, yang pada saat itu dijadikan sebagai sandera dari hukuman mati yang diberikan oleh Raja Dionysius. Raja tersebut sangat kejam dan licik. Ia berpikir bahwa mempercayai kata-kata manusia hanya akan mengandung kehancuran, dan menurutnya manusia hanya segumpalan egoisme dan ketamakan. Raja pun sudah banyak membunuh orang termasuk keluarganya sendiri. Melos berusaha keras untuk menyelamatkan sahabatnya. Ia telah mengarungi sungai yang meluap-luap, telah berhasil meloloskan diri dari para penyamun yang menyergapnya, dan terus berlari membelah gunung melalui jalan pintas tanpa beristirahat sedikit pun. Semua ini Melos lakukan agar ia bisa kembali ke istana sebelum matahari terbenam. Karena jika ia terlambat, maka Sandra akan mati. Melos berpikir bahwa bagaimanapun juga ia harus dapat menunjukkan bahwa pada raja bahwa seorang manusia dapat dan akan mendapati kata-katanya. Ia terus berlari untuk memberikan pukulan telak pada hati raja yang dirasuki oleh roh jahat. Namun kini, kelelahan mulai menjalar di tubuhnya, lututnya menyentuh tanah dan ambruk. Ia tak mampu bergerak meskipun hanya merangkak seperti cacing. Next. Penulis menganalisis cerpen tersebut karena selain menarik untuk diteliti, cerpen ini mempunyai kaitannya dengan psikologi. Kepribadian tokoh utama yaitu Melos digambarkan sangat kuat oleh pengarang. Sosok Melos yang menepati janji dan pantang menyerah dalam menyelamatkan sahabatnya, yang pada saat itu sebagai jaminan hukuman mati dari sang raja, menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori psikoanalisis dari Carl Gustav Jung untuk menganalisis kepribadian tokoh utama yaitu kesadaran atau ego, aspek ketidaksadaran pribadi atau personal unconscious, dan aspek ketidaksadaran kolektif unconscious, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian tokoh utama. Penulis juga akan menggunakan metode karakterisasi telaah fiksi untuk mendukung penelitian. Adapun judul penelitian ini adalah kepribadian tokoh utama dalam cerpen Hazire Merozu karya Dazai Osamu. Next. Rumusan masalah. Penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian itu yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kepribadian tokoh utama dan cerpen Merozu karya Dazai Osamu. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepribadian tokoh utama dalam cerpen Hazire Merozu karya Dazai Osamu. Next. Tujuan penelitian yang pertama berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan kepribadian tokoh utama dalam cerpen Hazire Merozu karya Dazai Osamu. Yang kedua, mendeskripsikan tentang faktor yang mempengaruhi kepribadian tokoh utama dalam cerpen Hazire Merozu karya Dazai Osamu. Next. Manfaat penelitian ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yang terdapat dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, khususnya dunia sastra Jepang, yaitu pemahaman unsur pembangun sastra yang berhubungan dengan aspek psikologi, terutama pada psikoanalisis Carl Gustav Jung. Yang kedua, manfaat praktis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau bahan bacaan untuk penelitian selanjutnya yang sejenis, serta memperkaya wawasan pembaca terhadap psikologi sastra, khususnya tentang kepribadian tokoh. Next.
Yang ketiga atau yang terakhir yaitu motivasi yang mendorong tokoh Watanabe Shuya melakukan pembunuhan dalam film Kokuhaku Kajian Psikologi Sastra oleh Alivia Nurhalisa, Program Studi S1 Bahasa dan Kebudayaan Jepang, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Semarang 2019. Next. Latar belakang. Karya sastra merupakan bentuk karya yang indah, baik secara lisan atau tulisan, menurut Bewelek dan Warren, 1990, halaman 109. Sastra adalah institusi sosial yang memakai medium bahasa. Sastra menampilkan gambaran kehidupan, dan kehidupan itu sendiri adalah suatu kenyataan sosial. Menurut Sumarjo dalam Saini 1987 halaman 17, sastra dapat digolongkan menjadi dua kelompok jenisnya, yakni sastra imajinatif dan sastra non-imajinatif. Ciri sastra imajinatif adalah karya sastra tersebut lebih banyak bersifat khayali, menggunakan bahasa yang konotatif dan memenuhi cara-cara estetika seni. Sedangkan ciri sastra non-imajinatif adalah karya sastra tersebut lebih banyak unsur faktualnya daripada khayalinya, menggunakan bahasa yang cenderung denotatif dan memenuhi cara-cara estetika seni yang termasuk sastra non-imajinatif, contohnya yakni kritik, biografi, dan autobiografi. Sedangkan yang termasuk sastra imajinatif yakni puisi, prosa, dan drama. Drama merupakan menurut Sujiman adalah karya sastra yang bertujuan menggambarkan kehidupan dengan mengemukakan tikaian atau konflik dan emosi lewat lakuan dan dialog, dan lazimnya dirancang untuk pementasan di panggung. Namun, akibat dari kemajuan zaman dan perkembangan teknologi, kini drama sering ditampilkan melalui berbagai media, baik langsung maupun tidak langsung. Drama sendiri terbagi atas beberapa jenis. Secara garis besar, menurut Putra, pembagian jenis drama tersebut berdasarkan 3 kriteria, yaitu wayang, drama panggung, dan drama radio dalam televisi dan drama film. Sama halnya dengan drama televisi, drama film bersifat audiovisual, yaitu dapat dilihat dan didengar. Jika drama televisi ditampilkan di layar kaca, drama film ditampilkan menggunakan layar lebar dan biasanya dipertunjukkan di bioskop. Next. Menurut Satoto, film atau drama film adalah teater yang ditampilkan melalui media film. Persamaan antara film dan teater terletak pada hakikat dan unsur-unsur pokok yang dibentuknya, sementara perbedaan antara keduanya terletak pada sifat, garapan, teknik penyajian, dan cara menikmatinya. Film yang secara visual menampilkan cerita dengan makna yang terkandung di dalamnya dapat memberikan pengaruh secara emosional terhadap para penikmatnya. Dalam perkembangannya, film tidak hanya dijadikan sebagai media hiburan saja, tapi juga digunakan sebagai alat untuk menggambarkan kehidupan yang dalam masyarakat. Sama seperti novel, cerpen, atau karya sastra yang lainnya, dalam film juga terdapat tokoh yang membangun cerita. Tokoh tersebut biasanya ditampilkan secara lengkap, misalnya yang berhubungan secara keadaan sosial, visi, sifat, tingkah laku, kebiasaan, dan lain-lain. Pengarang menciptakan karakter atau pelukisan gambar tentang seorang tokoh berdasarkan imajinasinya. Nur Giantoro mengatakan, walaupun tokoh cerita hanya merupakan tokoh ciptaan pengarang, ia haruslah merupakan seorang tokoh yang hidup secara wajar, sewajar sebagaimana kehidupan manusia yang terdiri atas darah dan daging, yang mempunyai pikiran dan perasaan. Next. Para tokoh rekan ini menampilkan watak dan perilaku yang terkait dengan kejiwaan dan pengalaman psikologis atau konflik-konflik sebagaimana dialami oleh manusia di dalam kehidupan nyata. Permasalahan dan konflik itu dapat berupa individu atau batin maupun sosial atau lingkungan. Setiap permasalahan dan konflik itu tentu memiliki sebab atau motivasi terjadi konflik tersebut, klimaks, dan penyelesaian. Untuk memahami tokoh tersebut seringkali membutuhkan bantuan pendekatan psikologi sastra. Endah Suara mengemukakan penelitian psikologi sastra memiliki peranan penting dalam pemahaman sastra karena adanya beberapa kelebihan seperti: pertama, pentingnya psikologi sastra untuk mengkaji lebih mendalam aspek perwatakan. Kedua, dengan pendekatan ini dapat memberi umpan balik kepada peneliti tentang masalah perwatakan yang dikembangkan. Dan terakhir, penelitian semacam ini sangat membantu untuk menganalisis karya sastra, yakni
kental dengan masalah-masalah psikologis. Next. Film yang diteliti dalam penelitian ini adalah film Kokuhaku atau dalam bahasa Indonesia berarti pengakuan. Film ini merupakan garapan sutradara Tetsuya Nakashima yang mengadaptasi novel bestseller berjudul Kokuhaku karangan penulis Kanae Minato. Kanae Minato adalah seorang ibu rumah tangga yang menjadi pengarang dan berhasil memenangkan penghargaan Hongya Taizo atau penghargaan penjualan buku Jepang. Film yang bergenre thriller psikologi ini menceritakan seorang guru sekolah menengah pertama bernama Moriguchi Yuko yang mendapat perlakuan buruk dari murid-muridnya. Ketika sang guru berada di kelas dan menjelaskan, ia sama sekali tidak diperhatikan oleh murid-muridnya. Mereka hanya membuat kegaduhan dan mengabaikan keberadaan Yuko. Tiba-tiba pas menjadi hening ketika Yuko membuat pengakuan tentang kematian anaknya yang berusia 4 tahun bernama Manami yang telah dibunuh oleh 2 orang murid dari kelas tersebut, yang kemudian diketahui adalah Watanabe Shuya dan Naoki Shimamura. Diceritakan bahwa sebelumnya Watanabe Shuya telah membuat pengakuan kepada Yuko bahwa dirinya yang telah membunuh Manami. Walaupun Shuya telah mengakui perbuatan tersebut, tetapi ia tidak merasa bersalah sama sekali. Ia merasa bangga akan apa yang telah ia lakukan. Yuko yang terguncang ingin 2 orang muridnya mendapat hukuman yang setimpal. Namun karena mereka dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, Yuko memutuskan untuk menghukum dan membalas dendam pada Watanabe Shuya dan Naoki Shimamura dengan caranya sendiri. Next. Film Kokuhaku ini memiliki kelebihan pada penggambaran perilaku, pikiran, dan perasaan para tokoh yang dideskripsikan dengan cara dialog dan monolog oleh tokoh-tokohnya sendiri. Penonton seperti secara langsung mendengarkan keluh kesah yang dirasakan para tokoh-tokoh, sehingga perbuatan dan perasaan mereka dapat dipahami oleh penonton. Hal ini terbukti dengan berhasilnya memenangkan penghargaan dari Festival Film Theater Staff kedua sebagai aktris utama terbaik dari film terbaik. Sinematografinya pun tidak terlalu menggunakan banyak warna dan cenderung menggunakan warna kelabu sehingga kesan dalam film ini tersampaikan dengan baik. Hal tersebut juga berhasil membuat film ini memenangkan berbagai penghargaan seperti penyuntingan film terbaik dan nominasi sinematografi terbaik dari penghargaan Akademi Jepang ke-34, penghargaan film dan aktris pendukung terbaik dari Blue Ribbon Awards ke-53, penghargaan sebagai film terbaik dari penghargaan Ellen d'Or 2011, dan masih banyak penghargaan lainnya. Next. Tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh tokoh Watanabe Shuya dalam film ini bukanlah tindakan yang normal dilakukan anak-anak pada umumnya saat terpicu oleh emosi yang meluap. Hal ini menjadi menarik untuk kemudian diteliti faktor pendorong atau motivasi tokoh Watanabe Shuya melakukan tindakan tersebut. Untuk mengetahui secara mendalam mengenai apa motivasi yang mendorong tindakan pembunuhan oleh tokoh Watanabe Shuya tersebut dibutuhkan ilmu bantu untuk mengupasnya, yaitu pendekatan psikologi. Penelitian menggunakan teori hierarki kebutuhan manusia oleh Abraham Maslow untuk mencari tahu motivasi yang mendorong tindakan tersebut. Menurut Maslow, dalam bukunya Goblet 1987, halaman 69, individu merupakan keseluruhan yang padu dan teratur. Aneh tak lazim rasanya jika suatu tindakan atau suatu keinginan sadar hanya memiliki satu motivasi. Maslow berpendapat semua motif, termasuk reduksi, tensi, dan lainnya tergabung di dalam suatu skema. Maksudnya, motif mendasar dari seseorang adalah mengekspresikan potensi-potensinya yang menuju pada kebutuhan aktualisasi diri. Keyakinan bahwa manusia memiliki sejumlah besar kemampuan yang tak tersalurkan merupakan salah satu aspek penting dari teori komprehensif tentang motivasi manusia yang diketengahkan oleh Maslow. Next. Selanjutnya, rumusan masalah.
Rumusan masalah dari penelitian ini ada dua, yakni satu, seperti apa struktur naratif film yang meliputi hubungan naratif dengan ruang, hubungan naratif dengan waktu, elemen pokok pokok naratif meliputi pelaku cerita, permasalahan dan konflik, serta setting ruang dan setting waktu dalam film Kokuhaku. Yang kedua, apa motivasi yang mendorong tokoh Watanabe Shuya melakukan pembunuhan dalam film Kokuhaku? Next. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, tujuan penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui seperti apa struktur naratif film yang meliputi hubungan naratif dengan ruang, hubungan naratif dengan waktu, elemen pokok naratif meliputi pelaku cerita, permasalahan dan konflik, serta setting ruang dan setting waktu dalam film Kokuhaku. Yang kedua, mengetahui motivasi yang mendorong tokoh Watanabe Shuya melakukan pembunuhan dalam film Kokuhaku. Next. Manfaat penelitian. Penelitian ini memiliki dua manfaat, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan 9 penelitian sastra dengan kajian teori hierarki kebutuhan manusia Abraham Maslow yang dapat dijadikan sebagai referensi penelitian dengan studi psikologi sastra selanjutnya. Adapun manfaat praktis dari penelitian ini, yakni diharapkan dapat memberikan gambaran serta menambah pengetahuan pembaca mengenai apa saja motivasi yang dapat mendorong tindakan seseorang, khususnya tindakan yang merugikan. Baiklah, itulah tadi hasil dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Arigatou gozaimashita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.